Mungkin karena dosa kita yang menyumbang itu jadi hitam. Makanya ketika orang menatap Ka'bah dengan imannya, dia datang membawa kesalahan, itu bisa menangis. Kenapa? Karena tiba di situ rahmat Allah diturunkan. Ayo kamu segelap apapun dalam hidup, sebanyak apapun punya dosa, ayo bersimpuh kepada Allah saat ini. Anda bisa menangis. Ketika itulah sadari apa yang salah. Mungkin karena Anda kurang subhanallah, karena Anda kurang alhamdulillah, karena Anda kurang la ilaha illallah, karena Anda kurang Allahu akbar. Ikuti dulu jejak Nabi Ibrahim. Ketika Anda bisa ikuti itu, kenapa akhirnya sampai makam Ibrahim? Ketika Anda bisa kerjakan itu, maka Allah buka peluang. Mau minta apa sekarang? Jangankan yang biasa, yang mustahil pun seperti Nabi Ibrahim mengalaminya, saya akan kabulkan. Makanya Anda boleh meminta di saat itu dari makam Ibrahim sampai dengan rukun Yamani. Minta sebanyak-banyaknya. Boleh pakai bahasa Indonesia, nggak harus pakai bahasa Arab. Saya suka kasihan kadang-kadang karena takut tawafnya itu tidak sah, akhirnya buka buku, muter lagi. Oh, pertama ini, kedua ini. Salah sih tidak. Cuman apa yang diminta bukan sesuai dengan apa yang diperlukan. Jangankan diperlukan, paham aja enggak. Di apa yang dibacakan tidak dipahami, bagaimana permintaan itu bisa dikabulkan dengan baik, sedangkan Anda pun tidak paham apa yang dibaca. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah dibaca-baca, lupa berapa putaran. Itu yang terjadi. Jadi saya mohon sebesar-besarnya coba belajar dengan baik. Akhirnya kenapa kemudian di rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad dikembalikan kepada Rabbana atina fid dunya hasanah? Karena sifat manusia itu cenderung banyak punya keinginan. Jadi kalau disuruh minta. Sedangkan apa yang diminta itu belum tentu dibutuhkan. Silahkan cek. Bapak kalau punya sepeda, mau minta apa? Motor. Sudah punya motor, minta apa? Sudah mobil? Masya Allah, kapal, pesawat. Luar biasa. Baik, punya garasinya. Mau disimpan di mana tuh? Itu manusia. Ya, punya sepeda aja, sering dipakai untuk olahraga, pada subuh. Ke masjid belum pernah dipakai. Di Anda saja yang punya sepeda belum bisa mengantarkan Anda untuk beribadah kepada Allah, sudah mau minta motor. Terus motor punya belum bisa dipakai ke masjid juga, sudah mau minta mobil. Anda butuh kendaraan apa lagi supaya bisa mengantarkan Anda dekat dengan Allah? Makanya kemudian diseleksi itu semua supaya berkah dunia kita, bahagia akhirat kita. Maka semua permintaan Anda di-screening lagi, harus masuk dalam kategori Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik untuk dunia Anda, manfaat untuk akhirat Anda. Ini yang dimaksudkan dua hal tadi. Makanya ini baru untuk urusan tawaf saja, belum yang lainnya. Saya punya pengalaman menarik itu waktu di sana. Orang ini bagus, tapi tidak harus ditiru dengan caranya. Dia sudah lewat di Multazam, dia di situ dia minta pakai bahasa dia. Bagus dan terkabul. Cuman caranya tidak harus ditiru. Ada seorang anak muda, dia belum menikah, datang ke situ. Ya Allah, saya belum punya jodoh ya Allah. Sampai hari ini saya datang ke Ka'bah meminta khusus ke sini ya Allah. Mohon kabulkan ya Allah, kirimkan jodoh yang saleh. Masya Allah. Ketika memohon, tiba-tiba ada seorang perempuan di sampingnya. Ya, tinggi, putih, hidungnya mancung. Langsung dikasih contoh. Kayak gini ya Allah. Kayak gini. Oh, itu luar biasa. Lengkap lah. Kurang apa lagi? Ya. Tapi dia benar. Dia minta apa yang dia butuhkan. Dan itu betul Pak. Setelah itu dia pulang, dia menikah. Saya dikasih kabar dia menikah, walaupun bukan dengan yang tadi, ya. Tapi tetap dia terkabul. Ya, banyak cara untuk kita bisa hadirkan. Nah, itu bisa bayangkan kalau tadi baru sekedar keliru tapi tidak menghilangkan rukun, dia masih sah. Ini sekarang ada yang berangkat sudah sampai sana hilang pahalanya. Allah tawarkan surga tapi dia bakar dengan sifat-sifat yang tidak baik, ria, itu kan hilang. Sekarang Pak, orang tawaf saja. Subhanallah, alhamdulillah, Allah, habis gitu. Sayang, kenapa nggak diingatkan? Ya kan? Nah, jadi ini yang penting, kadang-kadang penting untuk disampaikan sebelum berangkat supaya nggak sia-sia. Sekarang persoalannya, mohon izin, ini sudah apa hubungan dengan bahasan kita? Ustaz, enak ya bisa haji dapat surga. Itu bagaimana dengan kami yang belum punya kesempatan? Adakah kita punya harapan untuk bisa mendapatkan surga yang sama yang dijanjikan kepada orang yang haji? Maka Masya Allah, keadilan Allah menjadikan surga terbuka bagi siapapun yang mau berusaha keras mewujudkannya. Maka disampaikanlah informasi kepada Nabi, dan informasi itu begitu hebatnya, karena orang yang berhaji dengan yang tidak berhaji bisa mendapat anugerah yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan cara yang berbeda. Ini yang paling menarik. Apa diantaranya? Ayo kita lihat Al-Bukhari nomor hadis 518, yang dengan keterangan ini baik yang berhaji ataupun yang tidak berhaji sama-sama diminta oleh Allah melalui lisan Nabi untuk mempersiapkan sebelum dia masuk kepada momentumnya. Yang belum haji
fokus, diberikan oleh Allah melalui lisan Nabi persiapan. Yang akan haji diminta langsung oleh Al-Quran mempelajari persiapannya yang disebut dengan manasik sebelum dia berangkat ke kota Makkah dan kota Nabi. Yang tidak haji, saking pentingnya keterangan ini diminta sebelum masuk ke momentumnya supaya persiapan dulu, seperti persiapan orang yang akan berangkat haji. Di orang haji manasik, orang ini pun dia ibadah, dia belajar. Paham sampai sini?